Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Liana dari kelas manajemen B dengan NIM 31196149. Yang pertama, saya akan menyebutkan pengertian konflik. Menurut saya, konflik itu adalah suatu permasalahan yang terjadi di dalam suatu kelompok atau organisasi. Dan konflik ini tidak bisa dapat dihindari karena di setiap manusia, di setiap orang itu pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir. Itu pasti akan terjadi di dalam suatu organisasi. Lalu bagaimana kita menjadikan konflik ini sesuatu yang bermanfaat di dalam organisasi kita? Pertama, konflik itu kan pasti akan terjadi di dalam suatu organisasi karena adanya ketidakselarasan atau perbedaan pendapat. Dan yang kedua yaitu masalah personalisasi atau kondisi masalah personal yang biasanya memunculkan konflik. Dan yang ketiga di sini ada intention atau niat dan tujuan manusia itu melakukan sesuatu, atau itu benar-benar tulus atau ada niatan lain di balik itu semua. Itu kan bisa saja memunculkan konflik. Dan yang keempat behavior, yaitu tingkah laku yang dibuat oleh seseorang yang memunculkan konflik. Perilaku ini biasanya merupakan perilaku untuk mementingkan kepentingan pribadi atau masing-masing pihak. Dan yang kelima hasil, yaitu hasil dari konflik ini bisa saja berupa fungsional atau disfungsional. Yang dimaksud fungsional itu bisa saja dengan adanya konflik ini dapat menumbuhkan rasa kreativitas yang lebih karena adanya konflik ini, atau juga dengan adanya konflik ini organisasi itu dapat memperbaiki kualitas-kualitas yang sebelumnya sudah terjadi. Yang dimaksud disfungsional ini adalah tidak berfungsi, yaitu dengan adanya konflik ini bisa saja terjadinya kekurangan kekompakan atau terjadinya permusuhan dan lain-lain. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana jika saya menjadi seorang pemimpin, lalu bagaimana mengatasi jika terjadi konflik ini di perusahaan saya atau di organisasi saya. Pemimpin ini kan pemegang keberhasilan dari organisasi yang telah dipimpinnya. Baik buruknya organisasi itu tergantung dari bagaimana pemimpin itu mengupayakan atau berperan sebagai pemimpin. Dan yang pertama, saya menggunakan metode halfway atau kompromi style, yaitu mencari solusi bagaimana kita memecahkan permasalahan dengan solusi yaitu kompromi, dengan membicarakan masalah ini kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Tidak berat sebelah atau tidak membanding-bandingkan atau tidak mengutamakan keindividuan. Dan yang pertama, biarkan emosi mereka mereda, karena meredakan emosi kedua belah pihak itu wajib, karena menyelesaikan masalah di dalam kondisi yang emosi itu salah. Jadi kita harus meredakan emosi keduanya. Dan yang kedua, cari tahu akar dari konflik tersebut. Telaah apa masalahnya dari konflik yang muncul itu, benar terjadi atau enggak. Dan yang ketiga, bicarakan secara personal. Jadi yang namanya konflik itu tidak mungkin hanya satu pihak, pasti dua pihak atau lebih. Dan itu harus dibicarakan secara personal antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu beri kesempatan setiap orang untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi setiap orang itu kan pasti berbeda-beda pendapatnya. Kita harus mengerti dan menghargai pendapat orang lain agar konflik itu selesai. Terus juga ada fokus terhadap masalah dan solusi, bukan fokus terhadap masalah personal, tapi ini fokus terhadap masalahnya agar solusinya keluar, agar solusinya ketemu atau jalan keluarnya ketemu. Ada juga negosiasi ulang, yaitu tawar-menawar kepada pihak yang terlibat di dalam konflik itu, tidak menyebabkan
berat sebelah, harus imbang antara kedua pihak atau lebih. Itulah tugas pemimpin. Dan yang terakhir yaitu mencari solusi bersama. Jadi bagaimana kita menjadi seorang pemimpin agar bersikap adil dan memecahkan solusi tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau mementingkan masalah personal. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.